Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Idris Gintulangi, asal sekolah SMA Negeri 1 Pinugaluman, Kabupaten Bolau Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, siap melaksanakan PPL 1, Aksi 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengambil absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Luar biasa. Beri aplaus dulu. Ya, terima kasih. Karena semua hadir, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan berkah dari Sang Pencipta, supaya apa yang akan diberikan dan apa yang akan kalian terima itu bermanfaat. Untuk itu, Pak Guru mohon Adit kiranya dapat memimpin doa. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan izinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Oke. Nah, baik adik-adik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, mari kita bernyanyi bersama ya. Proses pembelajaran ketika kita mulai dengan lagu nasional akan semangat, tetap terpatri jiwa nasionalisme itu tetap terpatri dalam diri kita. Kita berdiri semua. Ya, 2, 3. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu. Ya, mungkin silakan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, aku kasih yel-yel dulu supaya proses pembelajaran lebih semangat. Tadi orang menyanyi lagu wajib nasional, Pak Guru akan coba sapa dengan yel-yel. Salam histori. Salam Satu jiwa. Ulang, kurang kompak. Salam histori. Salam satu jiwa. Sekali lagi. Salam histori. Salam satu jiwa. Terima kasih. Baik adik-adik, belajar sejarah bukan berarti orang belajar tentang masalah, bukan berarti orang belajar tentang hitungan-hitungan tahun, bukan berarti orang belajar hanya mengingat-mengingat peristiwa. Tapi ingat, dengan belajar sejarah, orang akan keliling dunia, orang akan keliling Indonesia tanpa harus naik mobil, tanpa harus naik pesawat. Kok bisa? Orang akan bisa jelajahi dunia, orang akan bisa jelajahi wilayah Nusantara melalui si kecil mungil ini, buku. Ya, melalui si kecil mungil ini, buku. Jadi orang jalan-jalan tanpa harus naik pesawat. Orang traveling lewat dengan belajar sejarah tanpa harus naik pesawat, tanpa harus naik mobil. Belajar sejarah adalah bagaimana kemudian orang menanamkan dalam
diri kita bahwa sejarah itu sangat penting. Bagaimana kemudian negara ini dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa kita, ya. Hingga lewat proses pembelajaran ini, mari kita tetap hormati sejarah, jangan lupakan sejarah seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, tetap semangat dalam belajar. Jadi bukan hanya dalam pembelajaran sejarah, Pak Guru sangat berharap seluruh proses pembelajaran adik-adik harus ikuti prosesnya. Proses yang akan kalian ikuti nantinya hasilnya kalian akan nikmati. Bisa ini kira-kira adik-adik ya? Bisa. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran, boleh kiranya hal-hal yang tidak punya kaitan dengan proses pembelajaran sejarah hari ini tolong disimpan di dalam laci yang tidak punya kaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Bisa adik-adik? Oke. Alur kegiatan kita hari ini adik-adik, yang pertama pendahuluan tadi Pak Guru sudah buka, ya. Kemudian kita berdoa tadi, Pak Guru memberikan motivasi pada kalian semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengamati gambar dan video. Kemudian ada diskusi kelompok, melakukan penyelidikan, pengumpulan data. Nanti akan dibagikan LKPD yang akan menjadi bahan diskusi. Kemudian diskusi pemecahan masalah. Kemudian ada presentasi dan di akhir presentasi dan memberikan kesimpulan disertai dengan refleksi, dan paling terakhir adalah evaluasi, mengukur sejauh mana proses penyampaian materi itu bisa terlaksana. Ya, bisa terlaksana, kemudian apa hasilnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang terlintas di benak adik-adikku sekalian ketika melihat gambar ini? Silakan pasang tangan yang bisa. Oke, silakan Adi. Orang angkat tangan, Pak. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Adi. Ada yang lain? Kira-kira ketika melihat gambar ini, apa yang terlintas di benak adik-adik sekalian? Silakan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Orang yang tersenyum, Pak. Ya, orang yang tersenyum. Luar biasa, ada yang orang angkat tangan, ada yang tersenyum. Beri aplaus untuk Karina. Ada lagi? Ya, silakan Mufti. Presiden Soeharto, Pak. Ya, luar biasa, Presiden Soeharto. Beri aplaus dulu. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan Fitri. Ya, Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Ya, luar biasa, beri aplaus dulu untuk kalian semua. Berarti dari sisi gambar ini, apa yang adik-adik sampaikan tadi, orang angkat tangan, orang tersenyum, Presiden Soeharto, kemudian presiden yang memimpin pada masa Orde Baru, itu semua benar. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Indonesia pada masa Orde Baru. Pokok bahasanya adalah perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, lanjut adik-adik. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah adik-adik mengamati, ya, kemudian diskusi, mengolah informasi, adik-adik diharapkan dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan cermat dan menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama dan cinta tanah air. Paham ya adik-adik ya? Ya, jadi hasil dari pembelajaran ini adik-adik akan bagaimana kemudian menganalisis tentang perkembangan kehidupan politik itu sendiri pada masa Orde Baru. Nah, lahirnya Orde Baru, apa sih yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Ini kan ada gambar di samping. Di gambar di samping ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi sebelum dan pasca lahirnya Orde Baru itu sendiri. Nah, bagaimana sih pemerintahan Orde Baru tersebut? Ada yang bisa? Sebelum kita masuk materi, apa sih yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru itu sendiri? Dan bagaimana pemerintahan Orde Baru tersebut? Ya, silakan. Indrian Kiloti, kira-kira
Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Baik, yang melatar belakangi Orde Baru yaitu super sumar Ya. atau bisa disebut dengan surat pemerintah. Surat perintah 11. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Ya. Ini, ya. Ketika lahirnya Orde Baru, tentu sebelum dikeluarkannya surat perintah 11 Maret ini, ada aksi-aksi yang lahir sebelum itu. Mari kita simak. Jadi adik-adik, kita simak kronologi aksi Triktura. Diawali dari sini adik-adik. Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa. Ini ketika terjadi pada saat gelombang aksi yang muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah Orde Lama itu sendiri. Ya. Sehingga proses ini terus bergaung. Ini adalah kronologinya. Demonstrasi pertama pada 8 Januari 1966, kemudian lanjut pada 12 Januari kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ini melakukan demonstrasi. Kemudian pada 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim itu tertembak. Ini atas dasar apa? Atas dasar ketika terjadinya yang namanya pada bulan September kemarin materi sebelumnya pada apa? Gerakan 30 September. Ya, gerakan 30 September. Halo? Hai. Hai, hello. Kayaknya lupa tegang ini Pak Guru kasih games dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Awas Pak Guru akan kombinasikan. Fokus. 2, 3. 1, 2. Ya, konsentrasi. Kalau 1, 2. 1, 2 kan? Kalau 3, 2. Paham? Ini melatih konsentrasi. Oke? Melatih konsentrasi adik-adik. Supaya tadi Pak Guru lihat lupa tegang. Ya, lupa tegang. Oke? Ya. Pak Guru tes sekali lagi. 1, 3. 2, 2. Ya, luar biasa. Beri aplaus untuk Pak Guru. Nah, oke, next adik-adik ya. Atas dasar ini, maka lahirlah ketika terjadinya aksi Triktura ini, maka lahirlah yang namanya Orde Baru itu sendiri. Mari kita simak video berikut ini. 10 Januari 1966, pasca Gestapo, kondisi masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan dan krisis kepemimpinan. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Devaluasi nilai rupiah juga menjadi pemicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar menjadi puncak permasalahan yang kemudian menyulut demonstran di kalangan mahasiswa. Para demonstran mengusung tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Bubarkan PKI, perombakan kabinet Wikoran, serta turunkan harga pangan. Ketiga tuntutan ini yang sering disebut dengan Triktura. Ya. Jadi dari video yang adik-adik simak tadi, kira-kira apa yang terlintas di benak adik-adik terkait dengan penampilan video tadi? Dari video tadi berkaitan dengan aksi Triktura, kira-kira ada tidak sedikit saja yang terlintas di benak adik-adik? Ayo, ayo, ayo. Ada Ulan? Silakan Ulan. Kira-kira apa yang Ulan simak tadi terkait dengan aksi dari Triktura itu sendiri? Ya silakan Intan Kagomele. Tidak usah takut malu. Bagi Pak Guru, persoalan
salah dan benar, salah itu adalah nomor ke-99. Yang paling utama dan utama itu adalah bagaimana kemudian berani mengungkapkan pendapat, ya. Jadi jangan takut salah. Ya, silakan Intan, terkait apa? Ya, tidak usah bisik. Ya, silakan ulang. Ya, kenaikan bahan pokok. Ada lagi kira-kira? Ada? Ya, silakan. Aksi Tripura itu banyak dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa di Indonesia. Iya, aksi Tripura banyak yang dilakukan oleh atau dalangnya atau yang menggerakkan itu adalah para mahasiswa dan para pelajar itu sendiri. Mari kita simak. Seiring munculnya surat perintah atas dasar aksi dari Tripura itu kan 3 tuntutan rakyat, ya, 3 tuntutan rakyat. Kira-kira ada yang tahu 3 tuntutan rakyat itu sendiri? Ada? Apa? Ya, terus? Oke, membubarkan PKI. Apa lagi? Menurunkan harga pangan. Kemudian? Ya, apa lagi? Tripura. Bubarkan PKI. Kemudian apa? Turunkan harga pangan. Apa lagi? Ya, perombakan kabinet. Ya, ya beri aplaus untuk kesana. Jangan malu-malu kamu buang kalimat, ya. Jangan malu-malu. Oke, nah ini latar belakang dari Super Semar ini, aksi demonstrasi tadi. Kemudian keamanan Presiden Soekarno itu terancam, maka Presiden perlu memulihkan kewibawaan dari Presiden itu sendiri. Surat perintah 11 Maret ini adik-adik bukan pergantian Presiden, tapi surat yang diberikan kepada Majen Soeharto untuk menstabilkan keadaan negara pada saat itu. Dampaknya apa? Dampaknya kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik yang tadi Pak sebutkan. Ya, next, lanjut. Nah, ketika keluarnya surat perintah 11 Maret, tentu terjadinya dualisme kepemimpinan nasional. Ya. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Atas dasar ini, adik-adik. Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPR S nomor 14/MPRS tahun 1966. Dinyatakan apabila Presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Kemudian ketetapan MPRS nomor 12/MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengembang mandat Super Semar untuk membentuk kabinet Ampera untuk menstabilkan keadaan negara pada saat itu. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Dampaknya di sini, adik-adik. Ini yang pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri. Ya. Kemudian Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Soeharto bertindak sebagai pelaksana. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri. Atas desakan itu banyak yang mendesak Soekarno mengundurkan diri. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam sidang istimewa, laporan pertanggungjawaban Soekarno itu ditolak. Sehingga, Presiden Soekarno melakukan revisi perbaikan terhadap laporan. Kenapa ditolak? Karena tidak menjelaskan secara detail tentang pemberontakan G30 SPKI. Sehingga 22 Februari 1967 Soekarno resmi mengundurkan diri. Lanjut. Tanggal 12 Maret 1967 itu adalah titik awal. Sebenarnya titik awal ketika Presiden Soeharto
ditunjuk sebagai pejabat presiden. Ya. Namun pada 27 Maret 1968 ini Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang berkuasa kurang lebih berapa tahun hari-hari? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Tadi 32 tadi? Siapa yang bilang 32? Siapa yang bilang tadi 32? Tidak usah malu-malu. Presiden bilang tadi 32. Ya, 32 tahun pemerintahan Soeharto. Ya. Lanjut. Mari kita lihat apa-apa kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ini, kebijakan politik dalam negeri. Dimulainya pemilihan umum pada tahun 1971. Tahukah kalian sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1997 Partai Golkar lah pemenang pemilihan umum pada saat itu. Ya. Lanjut, kemudian kebijakan yang berikut apa? Penyederhanaan partai-partai politik. Mengapa? Why? Disederhanakan. Karena terindikasi banyaknya partai-partai politik yang tidak selaras dengan Pancasila. Lanjut, kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Ada difungsi ABRI. Apa itu difungsi ABRI? ABRI tidak hanya sebagai menjaga keutuhan negara, tapi melainkan terlibat dalam kehidupan sosial dan politik negara itu sendiri. Sehingga adik-adik kan pernah lihat waktu itu ada yang namanya ABRI masuk desa, kemudian ada yang namanya Babinsa. Babinsa itu adalah bagian dari program difungsi ABRI. Lanjut, kebijakan politik pemerintahan pada Orde Baru. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia pada saat itu sempat keluar. Karena apa? Ketika Malaysia, dia berkonsultasi dengan Malaysia. Namun seiring membaiknya hubungan tersebut, Indonesia kembali aktif menjadi keanggotaan PBB. Berikut, menjaga hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Kemudian memutus hubungan dengan Tiongkok. Sehingga produk-produk Tiongkok itu tidak lagi diterima di Indonesia. Beda zaman Presiden Soekarno, kiblat dari politik luar negeri itu berkiblat ke pada timur atau negara-negara Rusia seperti itu, pemahaman nasional, pemahaman komunisnya. Sehingga kalau pemerintahan Orde Baru itu adalah bebas aktif. Lanjut, adik-adik. Nah, memperkuat kerjasama regional dan internasional, turut serta dalam pembentukan ASEAN, kemudian mengirimkan kontingen Garuda, berperan dalam organisasi konferensi Islam, bergabungnya Timur Timur ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1976. Ya. Namun pada tahun 1999 Timur Timur kembali lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, penguatan peran negara pada masa pemerintahan. Program utamanya tentu ini, menciptakan stabilitas keamanan negara. Ciri-cirinya ini, difungsi ABRI, kemudian konsep masa mengambang, kemudian ada korporasi negara, ada sentralisasi pemerintahan, program bantuan luar negeri, dan sistem perwakilan. Dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan yang otoriter. Ya. Pemerintahan Soeharto itu dikenal sangat otoriter, diktator, sehingga kebebasan berpendapat itu terkunci dengan rapat-rapat. Kemudian dominasi Golkar, ya, pada kontestasi pemilihan itu, Golkar sangat mendominasi. Kemudian pemerintahan yang sentralistis. Baik adik-adik, ini gambaran materi kita hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan bentuk adik-adik dalam kelompok. Ya, berhubung ini sudah duduk sesuai lokasi tempat, jadi ini kelompok Pak Guru tulis saja ini kelompok 1,
kelompok 2, 3, dan 4. Akan Pak Guru bagikan bahan ajar, kemudian LKPD, ya, masing-masing kelompok Pak Guru, ya. Itu kasih di sebelah. Mana lagi? Mana yang baru? Masih. Mana WhatsApp? Mana yang ada bahan ajar? Oke, baik adik-adik. Adik-adik, silahkan buka LKPD masing-masing, ya. Ada adik-adik akan mengamati gambar, ya. Baca, nanti dibaca ya petunjuk penggunaannya. Kemudian buka LKPD dulu, buka dulu LKPD. Buka LKPD, ya. Buka LKPD untuk kelompok 1 tentu menganalisis berkaitan dengan, ya, ada di situ. Kemudian kelompok 2, ya, kelompok 3, ya, ya, kelompok 4 tentang gizi fungsi ABRI. Adik-adik diberikan waktu untuk mencari sumber, mencari data lewat materi. Silakan di scan, ada barcode yang sudah tersedia di dalam LKPD itu sendiri. Ada bahan ajar sebagai bahan pendukung, kemudian ada buku. Silakan kalian cari informasi, silakan berkaitan dengan apa yang dianalisis. Pak Guru berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengumpulkan informasi. Silakan. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Ya, nah, jadi kelompok, nah, jadi kelompok 1, mana itu kelompok 1? Ini kan nah, kelompok 1 kan berkaitan dengan supersmart. Nah, nanti adik-adik akan ini menganalisis ini. Bagaimana menanggapi tentang surat perintah sekolah ini dari sudut pandang ya. Jadi nanti scan barcode ini, kemudian kembangkan materi. Kan ada perintahnya surat perintah 11 Maret merupakan salah satu yang menimbulkan perdebatan. Jadi adik-adik akan tulis bagaimana kemudian dari sudut pandang Orde Baru tuntas tentang Orde Baru tentang super semari, surat perintah 11 Maret. Begitu juga dengan sudut pandang dari Orde Baru. Oke, silakan. Selamat menjalankan. Ya, kelompok 2 berkaitan dengan pasca mencuri, ya. Jadi, nah, adik-adik akan menganalisis dari 2 sudut pandang juga. Dari Orde Lama dan Orde Baru tentang dualisme kepemimpinan, ya. Silakan scan dari sini. Tentang materi. Ya, kelompok ini, ya, ini kan berkaitan dengan pada masa Orde Baru ini fusi partai, ya, penyederhanaan partai politik. Jadi adik-adik akan menganalisis kaitan dalam membandingkan dari 2 sudut pandang, Orde Lama dan Orde Baru. Ketika pada masa pemerintahan Orde Baru kan Soeharto mengambil kebijakan merampingkan partai politik, ya, pasca pemilihan umum tahun 1991 itu kan kemudian dirampingkan, jadi 3 partai. Nah, adik-adik lihat bagaimana sistem demokrasi pada masa Orde Baru, kemudian bandingkan dengan sistem demokrasi pada masa Orde Lama. Ini tentang fungsi ABRI, ya. Jadi akan analisis penerapan fungsi ABRI di pemerintahan Orde Baru. Kemudian ada yang lihat apakah konsep dan fungsi ABRI ini
mulai nampak pada masa sekarang. Seiring banyaknya bukti fakta-fakta, ya. Ketika saat ini kan adik-adik kan pernah nonton di berita seorang ada jenderal polisi yang ditempatkan sebagai pejabat gubernur, ya. Silakan adik-adik analisis. Di samping proses ini, Pak Guru akan melihat proses hasilnya. Pak Guru melakukan observasi juga terkait proses penilaian pembelajaran hari ini. Pak Guru juga akan melakukan observasi pada adik-adik terkait aktivitas adik-adik dalam proses pembelajaran, diskusi. Nanti di akhir nanti adik-adik akan mengisi berkaitan dengan survei. Ya, waktu untuk mengumpul informasi cukup ya. Sekarang adik-adik silakan masing-masing kelompok diskusikan terkait data atau informasi yang berhasil dikumpulkan. Pak Guru berikan waktu 10 menit. Silakan diskusikan bersama kelompoknya, ya. Silakan diskusikan bersama kelompoknya terkait itu. Nanti setelah ini masing-masing akan melakukan presentasi. Jadi dalam proses adik-adik diskusi pula, Pak Guru akan jalan ya, akan melihat bagaimana adik-adik keaktifan adik-adik dalam proses diskusi itu sendiri. Oke, cukup adik-adik. Kita presentasi ya, konfirmasi hasil. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasi. Nanti hasil dari presentasi masing-masing kelompok ini nanti akan ada mungkin tanggapan, saran, masukan dari masing-masing kelompok ya. Oke, sebelum orang masuk proses diskusi, tolong mulai dari dulu. Salam histori. Salam jiwa. Salam histori. Salam jiwa. Oke, supaya mau konsentrasi sabantar nanti di saat proses presentasi, kamu ngetes dulu. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4. Pak Guru akan kombinasikan 31, 22. Fokus. 1-1. Oke, luar biasa. Oke, siap ya? Ya. Masing-masing kelompok siap toh? Ya. Oke. Jadi kita akan mulai sesi presentasi diskusi kita hari ini. Pak Guru akan awali dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Masing-masing kelompok tolong perhatikan ya.
apa yang akan dipresentasikan oleh dari kelompok 1 ya. Jadi adik-adik, hargailah pendapat dari teman masing-masing ketika proses penyajian hasil yang didapatkan. Silakan, siapa yang akan presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang super smart yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Indian Cilentiri. Silakan. Orde Baru merupakan bagian sejarah bangsa Indonesia yang muncul sebagai akibat dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Orde Baru lahir setelah kekesuran dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa G30S PKI yang menurunkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Tritura semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno yang berlatar belakangi dengan aksi-aksi Tritura, terutama mengenal pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terlaksana. Dalam sudut pandang Orde Lama atau pada saat kepemimpinan Soekarno, timbul masalah-masalah yang terjadi di Indonesia hingga akhirnya Soekarno membuat dokumen Super Semar yang ditujukan kepada Soeharto untuk menjaga keamanan negara terkait dengan permasalahan yang terjadi pada saat pemerintahan Soekarno. Dampak dari pengeluaran Super Semar adalah lahirnya pemerintahan Orde Baru karena kekuasaan Soekarno yang semakin meredup pada saat itu dan posisi Letnan Jenderal Soeharto yang semakin menguat, sehingga pada akhirnya Soekarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Soeharto dengan cara kepemimpinan yang dikenal tegas. Ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Mungkin apa yang disajikan oleh kelompok 1 ada yang mau menanggapi dari kelompok 2, 3 dan 4? Ya, silakan. Ada yang menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi? Silakan. Mungkin ada yang menanggapi terkait dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan. Mungkin ada dari kelompok 3 ada yang mau ditanggapi berkaitan dengan apa yang sudah dibahas tadi, hasil dari diskusi dari kelompok 1 tadi melahirkan sebuah hasil analisis telah disampaikan tadi. Kira-kira ada tidak yang ingin mungkin bertanya atau mau memberikan saran argumentasinya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi? Adik-adik ada kira-kira? Ada? Pas. Ya. Pas atau pasti ini? Pas ya. Oke. Pak Guru sangat berharap masing-masing kelompok dapat memberikan tanggapan ya. Saran mungkin berupa pertanyaan mungkin supaya proses dari penyajian hasil ini lebih awal DP proses. Ya. Oke, kita next ke kelompok berikut. Untuk itu Pak Guru sangat berharap masing-masing kelompok dapat memperhatikan apa yang disajikan oleh kelompok dari teman yang lain. Silakan mungkin kelompok 2 ada yang ingin mempresentasikan hasilnya. Silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis ini tentang dualisme kepemimpinan yang dibacakan oleh dua rekan saya, yaitu Alvin Awazul dan Miguel Mimina. Ya, baik, langsung saja. Perhatikan ya. Dualisme kepemimpinan ini terjadi antara Soekarno dan Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1970.
dualisme kepemimpinan berdasarkan sudut pandang Orde Lama, yakni terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Latar belakang dualisme kepemimpinan pada masa Orde Lama ini adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI sehingga mendesak Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto atau Super Semar yang pada waktu itu berperan sebagai Panglima Kopkamtib pada tahun 1965. Dengan adanya surat perintah ini, Soeharto mendapatkan wewenang dalam mengambil alih pemerintahan dan membuat Soeharto terdesak serta TAP PRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan memberi kewenangan Soeharto sebagai pengembang Super Semar. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oh, masih ada lanjutan ya, silakan. Sebenarnya yaitu adanya Super Semar dan pertentangan dualisme kepemimpinan ini merupakan awal muncul dari berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Soeharto dengan mendapatkan wewenang ini, Soeharto melakukan 2 tindakan penting. Yang pertama adalah dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan yang kedua adalah mengamankan sejumlah menteri. Berakhirnya dualisme kepemimpinan melalui TAP MPRS 1968, Jenderal Soeharto dilakukan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu. Baik, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, mungkin dari kelompok 1, 3, dan 4 ada yang ingin menanggapi, memberikan saran mungkin, atau ingin bertanya terkait dengan bahan yang telah dipresentasikan. Ya, silakan Adi dari kelompok 4. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya apakah dualisme kekuasaan mulai muncul sekarang atau tanda-tanda muncul pada sekarang. Ya, terima kasih. Ya, jadi begini. Beri aplaus dulu untuk Adi. Jadi, ya, maksud dari Adi, apakah di zaman sekarang mulai muncul tidak dualisme kepemimpinan itu? Silakan, mungkin ada. Kira-kira menurut pandangan adik-adik dari kelompok 2 ini, kira-kira di masa sekarang, ini yang ditanyakan oleh Adi, mulai muncul tidak? Ada tidak tanda-tanda dualisme kepemimpinan? Menurut adik-adik, silakan, langsung saja. Silakan. Mungkin dari kelompok 1 mungkin bisa mau menanggapi. Ya, silakan, Indrianti. Ya, ini kan pendapat saya. Jadi kalau pendapat saya belum menemukan hal itu. Lebih tepatnya, kalau semisalnya ada dalam kepemimpinan itu dipimpin Presiden Joko Widodo masih disebut sebagai presiden dan akan berakhir pada jabatannya pada pemilihan umum nanti di 2024. Jadi menurut saya tidak ada dua kepemimpinan ataupun dua pendapat tentang kepemimpinan negara ini. Oke, beri aplaus dulu. Mungkin kelompok 2 ada yang mau ditambahkan lanjutan? Silakan Dea. Silakan. Baik, sedikit tanggapan saya menurut pertanyaan soal apakah dualisme kepemimpinan sampai sekarang ini masih ada. Menurut saya ada, karena di Indonesia itu pasti ada namanya pemimpin dan juga kepemimpinan. Nah, setiap orang itu pasti ingin menjadi seorang pemimpin, apalagi yang sekarang ini yang sudah mendekati yang namanya pemilihan umum. Tetapi
Terima kasih. Beri aplaus untuk dua tanggapan yang disajikan oleh Indrianti Dantili dan Ardi Narasti. Mungkin ada tanggapan balik dari Adit terkait hal itu? Atau cukup mungkin? Atau ada tanggapan balik dari teman yang lain? Cukup. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok dua, sudah menyajikan bahan substansinya luar biasa. Kemudian ada sanggahan tadi dari Adit, kemudian ditanggapi oleh Indrianti Dantili dan ditanggapi juga oleh Ardi Narasti. Baik, kita ke kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penyederhanaan menjadi 3 partai politik pada masa Orde Baru dan perbandingan antara sudut pandang Orde Lama dan Orde Baru yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mufti Tomang. Oke, baik, terima kasih. Demokrasi masa Orde Lama. Sistem yang ada pada Orde Lama pernah tidak stabil dan tidak demokratis. Bahkan setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Rakyat berharap kehidupan kenegaraan melalui menjadi lebih stabil, namun semua itu hanyalah impian belaka. Perlu kita ketahui teman-teman, nama demokrasi pada masa ini adalah demokrasi terpimpin. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan karena banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut antara lain: 1. Penyimpangan terhadap ideologi. 2. Pergeseran dan pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden. 3. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3/MPR 1963. 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantikannya dengan DPR GR. 5. Hak budget DPR yang tidak berfungsi. Kemudian demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi terpimpin masa Orde Lama berakhir setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret yaitu Super Semar, seperti materi kelompok 1 tadi. Kemudian dimulailah era demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru diletakkan pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, demokrasi pada masa Orde Baru ini tidak berjalan sesuai rencana karena banyak terjadi penyimpangan seperti di demokrasi masa Orde Baru ini juga tidak berjalan lancar karena banyak penyimpangan seperti nomor 1, berkurangnya kontrol sipil pada militer. 2. Sistem peradilan yang kurang independen. 3. Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Dan 4. Kekuatan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif yang yudikatif. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kemudian akan dilanjutkan dengan sudah.
Oh, ya. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, mungkin dari apa yang disajikan oleh kelompok 3 ada yang mau bertanya terkait dengan hasil yang telah disampaikan tadi, mungkin dari kelompok 1 mungkin, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan atau memberikan masukan terkait dengan materi dari kelompok 3, yaitu penyederhanaan partai politik. Silakan. Ada dari kelompok 1 ada? Ya, pas. Kelompok 2 mungkin ada? Oh, sementara kelompok 3 mungkin ada yang, ya silakan. Ada? Belum. Ada yang ingin tanggapi terkait dengan apa yang disajikan tadi? Silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya ini? Oh, ya, masih ada tulis. Ya, silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok izin bertanya, kami dari kelompok 2 akan bertanya, partai politik ini pasti ada 2, kan identik dengan demokrasi. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara demokrasi di masa Orde Lama dan demokrasi di masa Orde Baru? Ya, silakan. Kira-kira bagaimana tadi pertanyaannya? Perbedaan antara demokrasi. Ya, perbedaan demokrasi antara demokrasi Orde Lama dengan Orde Baru. Kan terkait dengan materi. Silakan. Langsung saja. Silakan Mufti. Ya. Silakan. Mungkin Ulan, silakan. Ya, silakan. Tadi kan tanyakan perbedaannya toh. Jadi jawabannya ada perbedaan itu pada masa Orde Lama, sistem demokrasi yang digunakan itu ada 2, sistem liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, sistem demokrasi yang digunakan itu adalah sistem demokrasi Pancasila. Ya, beri aplaus dulu. Gimana? Jawabannya? Ya, cukup ya. Oke, kita ke kelompok terakhir ya. Silakan sajikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mengemukakan pendapat kami tentang apakah dui fungsi ABRI mulai muncul pada saat ini. Ya, sebelumnya dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Contohnya, pada saat munculnya perlibatan tentara untuk mencetak sawah yang dilakukan dengan dasar perjanjian kerjasama antar
antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Jenderal Gatot Nurmantio pada Januari 2015. Lalu ada juga momen di mana Jokowi meminta tentara terlibat dalam mensosialisasikan program dan kerja pemerintah tersebut disampaikan saat dirinya berpidato di hadapan perwira sekolah staf dan komando TNI dan sekolah staf dan pimpinan tinggi atau Sespinti Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018. Ada juga kesimpulannya, yaitu dalam pelaksanaannya selama masa Orde Baru, peran ABRI dalam bidang politik sangat terlihat. Banyak anggotanya ditempatkan di DPR, MPR ataupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Ada yang menanggapi? Cukup atau tidak ada? Pas. Ya, pas ya. Jadi sebelum kita masuk ke fase terakhir, silakan masing-masing kelompok dapat menyimpulkan hasil dari diskusi. Ya, silakan. Lanjut, silakan berdiri. Ya. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami tentang Supersemar. Sebenarnya, dalam sudut pandang Orde Lama atau pada saat kepemimpinan Soekarno, timbul masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya Soekarno membuat dokumen Supersemar yang ditujukan kepada Soeharto untuk menjaga keamanan negara terkait dengan permasalahan yang terjadi pada saat pemerintah Soekarno. Dampak dari kegaduhan Soekarno yang semakin meredup pada saat itu dan posisi Letnan Jenderal Soeharto yang semakin menguat, sehingga pada akhirnya Soekarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Soeharto dengan cara kepemimpinan yang dikenal tegas. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok satu. Silakan lanjut kelompok dua. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu dualisme kepemimpinan dalam kondisi di mana ada dua orang pemimpin dengan kewenangan yang sama dalam memimpin satu organisasi. Akibatnya akan ada perbedaan antara masing-masing pemimpin. Dualisme kepemimpinan terjadi karena adanya Supersemar Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Yang melatar belakangi Supersemar ini adalah peristiwa pemberontakan G30 PKI yang menjadi salah satu penyebab melemahnya kredibilitas Presiden Soekarno. Peristiwa inilah yang mendorong Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang dikenal dengan Supersemar. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok dua. Lanjut, silakan kesimpulan untuk kelompok tiga. Kesimpulan kami pada Orde Lama, kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem berfungsi partai, sehingga saat itu muncul beragam partai. Efek negatifnya muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai. Sedangkan pada sistem demokrasi terpimpin, artinya negara dipimpin oleh pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru yaitu berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok tiga. Silakan untuk kelompok terakhir. Kesimpulan dari kelompok kami, Provinsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam perannya selama masa Orde Baru, peran ABRI dalam bidang politik sangat terlihat. Banyak anggotanya ditempatkan di DPR, MPR, ataupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya adik-adik, pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Tentu lahirnya Orde Baru diawali dari kesimpulannya, lahirnya Orde Baru
itu diawali ketika terjadinya krisis multidimensional. Ya. Krisis multidimensional ini sehingga membawa dampak buruk terhadap pemerintahan Orde Lama, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Lama seiring terjadinya G30 SPKI tersebut, maka melemahlah pemerintahan Orde Lama itu. Maka banyak desakan yang terjadi, maka seiring dengan berbagai macam aksi dari Front Pancasila, kemudian Kesatuan Aksi Mahasiswa, kemudian Angkatan 66, lahirlah yang namanya Surat Perintah 11. Surat Perintah 11 Maret, harus adik-adik ingat dan pahami, Surat Perintah 11 Maret bukan merupakan surat untuk diberikan sebagai pemimpin Indonesia, tidak. Tapi surat bukan berarti surat penunjukan ke presiden berikutnya, tidak. Tapi itu surat ditujukan kepada Soeharto untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Ya, pasca terjadinya gerakan 30 SPKI, berbagai macam desakan sehingga runtuhlah pemerintahan Orde Lama. Maka Orde Lama, mohon maaf. Kemudian pada tahun 1968 Soeharto dilantik sebagai presiden. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto inilah yang membawa dampak perubahan terhadap struktur tatanan pemerintahan pada saat itu. Di antaranya itu penerapan di fungsi ABRI, ya. Kemudian menjaga keamanan keutuhan negara itu sendiri. Maka dalam artian adalah stabilitas keamanan negara tentunya akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena faktor dari situ akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi, karena pasca runtuhnya pemerintahan Orde Lama, inflasi itu mencapai 650%. Hingga atas dasar itulah perubahan-perubahan tatanan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto pada saat itu adalah menjaga stabilitas keamanan negara. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru akan bagikan soal evaluasi, ya, dan lembar refleksi pada kalian semua. Adik minta tolong bagi ini ke semua teman. Minta tolong. Ada yang belum dapat yang mau lagi? Nah. Oke, silakan adik-adik refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ini ada, silakan direfleksikan. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Setelah adik-adik mengisi refleksi, maka dilanjutkan dengan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi hari ini. Pak Guru berikan waktu kurang lebih 7 menit sebelum akhiri dalam proses pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama ya. Nama-nama kelompok juga sudah ditulis toh, biar kakaknya. Ya.
Dua menit lagi ya. Ini kan lembar evaluasi kan cuma objektif, tak? Jangan kerjasama. Satu menit lagi. Kalau sudah di masing-masing kelompok, kumpulkan di setiap kelompoknya. Baik itu LKPD, kemudian evaluasi dan refleksinya. Dikumpulkan masing-masing kelompok. Nah, sudah semua? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul masing-masing kelompok kumpul saja, letakkan di masing-masing kelompok kumpul saja LKPD-nya, kemudian lembar refleksinya, lembar evaluasinya dikumpul, disatukan masing-masing kelompok. Ya, dikumpul masing-masing kelompok, disandingkan dengan buku. Ya, sandingkan dengan buku. Ya, silakan dikumpul dengan buku teks tadi, buku teks, modul, buku teks sama modul itu disendirikan. LKPD, evaluasi dan hasil dari refleksi itu disendirikan. Jadi LKPD kasih sendiri, refleksi kasih sendiri, refleksi, LKPD dan evaluasi disatukan. Bahan ajar sama buku disendirikan. Ya. Kumpul diletakkan di paling di depan saja, supaya nanti akan kumpul. Ya, silakan ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok letakkan saja di meja sini. Silakan masing-masing ketua kelompok letakkan saja. Waktu kita tersisa 2 menit lagi adik-adik. Ya, silakan kumpul saja. Sudah tahu? Ya. Web agak di stroke ini. Oke, silakan untuk kembali. Baik. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga pembelajaran hari
sama, tapi pokok bahasan yang terakhir. Tadi kan kita berbicara tentang politik, ya. Pekan depan, pertemuan selanjutnya, kompetensi dasar yang sama, kita akan membahas berkaitan ekonomi. Bagaimana sih ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru? Sebelum terakhir pembelajaran, kita sebagai warga Pulau Maluku Utara, mari kita menyanyi dulu secara bersama lagu daerah kita. Oke, berdiri semua. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum terang akhiri tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Pak Guru mau sapa dulu terakhir kalinya. Salam histori. Salam satu jiwa. Salam histori. Salam satu jiwa. Untuk itu supaya berkah tahun pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini bermanfaat karena kalian adalah generasi emas tahun 45. Mari orang tutup dengan doa. Silakan Luki tutup dengan doa pembelajaran hari ini. Silakan. Baik. Setelah mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Kristen. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini adik-adik sekalian. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu Wakasek dan teman-teman sejawat telah menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih untuk kalian semua, ya. Ya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.